Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita C. Aturan perkalian berulang dan tidak berulang. Di sana Ibu ada contoh soal, silakan kalian baca. Baiklah anak-anak, untuk menjawab soal tersebut. Nah, di sini cara menjawabnya, kalian kan tulis dulu dari angka tadi terdiri dari angka 1, 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, dan angka 6. Nah, pertanyaannya tadi akan disusun suatu bilangan yang terdiri atas 3 angka. Ingat, kita akan menyusun yang terdiri dari 3 angka. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ada 3. Nah, karena dia pertanyaannya meminta menyusun terdiri dari 3 angka, artinya kalian tulis dulu atau buat kotak sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Ini ada 3 kotak karena mau kita isi tuh. Karena dia minta terdiri atas 3 angka. Ibu ulangi ya. Nah, kalau pertanyaannya disusun suatu bilangan yang terdiri atas 4 angka, artinya 4 kotak. 5 angka, artinya kalian buat 5 kotak. Paham kan, Nak? Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya A, itu angka-angka itu boleh berulang. Artinya boleh kita menggunakan angka tersebut berkali-kali. Misalnya, ini kotak pertama kita bisa isi angka 1, bisa isi angka 2, bisa isi angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya nggak bisa, Nak ya. Karena dia hanya memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hanya bisa memilih yang ini. Ada berapa pilihannya? Ada 6 pilihan. Boleh angka 6 dipakai, boleh angka 4 atau 5 atau 1, 2 atau 3. Jadi ada 6 pilihan. Makanya tulis 6. Untuk kotak selanjutnya ya, karena pertanyaan itu angka-angka itu boleh berulang. Yang namanya boleh berulang artinya kalian bisa menggunakan angka tersebut kembali. Kalau kalian di sini menggunakan angka 1, artinya ini juga bisa kalian gunakan angka 1. Kalau misalnya kalian pakai angka 2, ya boleh angka 2. Jadi karena angka-angka itu boleh berulang, berarti ini kita boleh tuliskan kembali. Jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita gunakan kembali. Bisa angka 6 kita gunakan kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada berapa pilihan yang dapat kita gunakan, yaitu ada 6. Jadi tulis 6. Bukan 6 karena dia 6 kan, karena ada 6 angka, nah ya. Jadi angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kotak selanjutnya sama saja. Karena angka itu boleh berulang, jadi kita tulis kembali. Bisa angka 1, 2, 3, 4, boleh angka 5 ataupun 6. Ada berapa banyak cara atau pilihannya? Ada 6. Oke, seperti itulah kalau pertanyaannya angka itu boleh berulang. Nah, yang ditanya berapa banyak bilangan yang dapat kita susun. Jadi jawabnya tulis di bawahnya cara yang dapat dilakukan sama dengan 6 kali 6 kali 6. Semuanya dikalikan. Dari mana 6 kali 6 kali 6? Dari hasil kotak ini. 6 kali 6, 6. Sama dengan 216. Jadi dapat kita susun sebanyak 216 jika angka itu boleh berulang. Yang B, angka-angka itu tidak boleh berulang. Beda dengan yang A tadi boleh berulang, sedangkan soal yang B, angka-angka itu tidak boleh berulang. Artinya tidak bisa menggunakan angka yang sama. Oke, karena soalnya masih yang sama, cuma beda syaratnya saja, maka ingat soal tadi kan terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Lalu
kita akan menyusun bilangan yang terdiri atas 3 angka. Mau disusun jadi 3 angka, berarti karena 3 angka mau disusun jadi 3 kotak. 1, 2, dan 3. Kita isi dulu yang pertama, ya. Untuk yang pertama ini, kotak pertama ini, angka mana yang bisa kita isi? Berarti kita bisa juga isi angka 1, karena ini baru kan. Boleh kita isi 2, belum dipilih. Boleh kita isi 3, 4, 5, 6, sampai 6. Karena soalnya cuma ada 6 angka. Yaitu 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi kita tulis di sini. Ada berapa pilihannya? Ada 6 pilihan. Tulis di sini artinya 6. Ya. Untuk kotak selanjutnya, kalau di yang A tadi angka itu boleh berulang, sedangkan yang B ini angka-angka itu tidak boleh berulang. Jadi tidak dapat kita pakai kembali. Pilih salah satu angka yang akan kamu gunakan. Misalkan ibu mau pakai angka 3. Ini suka-suka kamu ya. Boleh 6, boleh 1, terserah. Ibu ambil angka 3. Nah, ada berapa sisa yang belum terpakai? Itu ditulis di kotak selanjutnya. Yaitu angka 1, angka 2. Ingat 3 sudah ibu pakai, jadi jangan dipakai kembali. Karena ini soalnya tidak boleh berulang. Jadi 4, 5, dan 6. Kalian hitung ada berapa jumlah angka yang dapat dipilih. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis ada 5 angka yang dapat dipilih. Selanjutnya, untuk kotak selanjutnya, ingat di kotak kedua ini kamu juga harus memilih. Boleh angka 1, 2, 4, 5, dan 6. Pilih salah satu saja. Oke, terserah mau memilih yang mana, asal di dalam pilihan tersebut. Nah, sekarang mau ibu pilih angka 6. Ibu coret angka 6. Jadi untuk kotak selanjutnya, jangan memilih angka 6 lagi atau 3, jangan, karena di sini ibu ingatkan kembali tidak boleh berulang. Oke, bagus. Jadi tulis ini 1, yang bisa dipilih itu angka 1, 2, 3 nggak bisa dipilih karena sudah dipilih kita, 4, dan 5. 6 tidak bisa ditulis kembali karena soalnya tidak boleh berulang. Jadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. 4. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dipahami? Semoga kalian paham ya. Oke. Untuk selanjutnya, terakhir, cara tulis yang dapat dilakukan sama dengan isian kotak itu ada angka 6, 5, dan 4. Semuanya kalian kalikan. 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan 120. Untuk soal yang C, angka-angka itu lebih dari 400 dan tidak boleh berulang. Ingat, ini tidak boleh berulang. Artinya tidak bisa menggunakan angka yang sama. Oke, karena masih soal yang sama, hanya syaratnya saja berbeda. Jadi masih kita gunakan 3 kotak karena terdiri atas 3 angka. 1, 2, 3. Di sini pertanyaannya, angka-angka itu lebih dari 400. Yang namanya lebih dari 400 itu misalnya 401. Lebih nggak dari 400? Lebih kan nak? 402, 403, 404, 405, dan seterusnya itu lebih dari 400. Artinya ini 3 kotak. Kalian tahu kalau yang depan ujung sekali itu satuan, yang ini puluhan, yang ini ratusan, ya. Jadi yang ujung sekali satuan, puluhan, ratusan, karena dia 3 kotak. Nah, di sini angka-angka itu lebih dari 400.
402, 403. Yang ini. Artinya angka 4 itu termasuk bisa kita masukkan di pilihan kita. Jadi 4, tulis 4, 5, 6. Ya, 4, 5, 6. Maksudnya karena ini lebih dari 400, 4 tuh kan bisa 401, 402. Itu juga lebih, artinya 4 juga kita pakai. 500 itu kan lebih pasti. 600 lebih, 501, 502. Jadi 456 kita gunakan di kotak ratusan karena di sini ratusan, 400. Nah, ada berapa cara yang dapat kita pilih? 4, 5, 6. Ada 3. Ada 3 angka, artinya 3 pilihan. Bu, 3, 2, 1 kenapa tidak bisa ditulis? Ya, seandainya ada yang mau tanya nih. Oh, itu tidak bisa ditulis karena syaratnya lebih dari 400. Kalau kita isi 1, bisa saja 100. 100 itu di bawah 400, jadi nggak bisa. Ya, ini karena tergantung di soal. Soalnya minta lebih. Harus lebih dari 400. 4 kenapa masuk? Karena misalkan 401 itu termasuk lebih. Berarti 4 masuk kategori. Paham kan anak-anak? Oke, lanjut. Untuk kotak kedua, karena dia tidak boleh berulang, artinya jangan gunakan angka yang sudah kalian pilih. Sekarang kalian pilih mau angka 4, 5, atau 6. Suka-suka kalian ingat. Ya, tapi ingat, masih yang kalian pilih itu adalah ketiga angka ini. Misalkan ibu mau pilih angka 6. Nah, untuk selanjutnya kita tulis 4, 5. 6 gak usah ditulis kembali karena kita sudah memilih angka 6. Selanjutnya kita ambil angka yang belum dipilih tadi. Misalkan angka 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Kenapa ini ditulis kembali? Karena dia juga di puluhan, bukan di ratusan. Karena kata ibu tadi itu bisa saja 4, 1, 2. Itu lebih dari 400. Jadi kita tulis kembali. Kalau di sini nggak bisa. Jadi ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Selanjutnya, karena ibu ulangi lagi, karena tidak boleh berulang, artinya jangan kalian gunakan kembali angka tersebut. Jadi sekarang waktunya kalian memilih. Angka yang mana kalian pilih di antara ini? Kalau ibu angka 3, kalau kalian ya suka kalian nanti ya. Nah, sisanya ini yang dapat kamu pilih di kotak selanjutnya yaitu 4, 5, 1, dan 2. 3 tidak dapat dipilih karena sudah dipilih. Ada berapa cara dia? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara. Selesai. Setelah itu terakhir baru buat kesimpulan. Cara yang dapat dilakukan sama dengan 3 kali 5 kali 4. Tulis 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Paham kan anak-anak? Jadi jawabannya seperti itu.